Setan itu adalah pencuri. Alkitab berkata pencuri datang untuk membunuh, membinasakan dan menghancurkan. Mencuri jiwa, mencuri damai sejahtera, mencuri berkat. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak ada pengampunan. Makanya tidak ada tertulis di Alkitab setan rame-rame bertobat. Tidak ada. Kenapa setan tidak diampuni? Karena punya keinginan sendiri untuk melawan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Kalah dibuang ke bumi, jadilah setan. Makanya yang disebut setan itu bukan roh orang mati, mati kecelakaan, mati karena gentayangan, cari siomay sama bapak Onda. Tapi yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa saat ini. Aku mohon kuasa Elohim di tempat ini. Bebaskan kami dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Lawat kami ya Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah. Yang percaya katakan. Shalom. Hari ini kita bahas tentang kutuk. Tentang apa saudara? Nah, kutuk itu adalah ada kutuk keturunan atas ke bawah. Tapi juga ada namanya kutuk serapah. Apa saudara? Nah, yang berhubungan dengan santet, guna-guna atau kiriman dukun itu disebut namanya kutuk serapah. Apa saudara? Kutuk apa? Serapah. Nah, kalau berhubungan dengan garis keturunan itu namanya kutuk keturunan. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-10. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Alkitab berkata pencuri datang untuk membunuh, membinasakan dan menghancurkan. Alkitab berkata setan itu adalah pencuri. Mencuri jiwa, mencuri damai sejahtera, mencuri berkat. Sudah tahu bahwa setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Apa saudara? Setan apa saudara? Setan apa saudara? Tidak diampuni. Setan tidak ada tujuan menolong manusia, menyelamatkan manusia atau membela manusia. Tapi setan datang adalah untuk mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Karena setan tahu tidak ada pengampunan. Bahwa setan tidak diampuni. Makanya tidak ada tertulis di Alkitab setan rame-rame bertobat. Tidak ada. Maka di Alkitab itu tidak ada jin Kristen. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Ngomong sama sebelahnya, engkau diampuni. Nah, kenapa setan tidak diampuni? Sebelum jadi setan, dulunya adalah malaikat. Sepertiga malaikat Tuhan, pemuji, penyembah. Nah, pemimpinnya namanya Lucifer. Itu merencanakan dengan keinginannya sendiri melawan, mengkudeta Tuhan. Kenapa setan tidak diampuni? Karena punya keinginan sendiri untuk melawan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Jelas saudara? Dan kalah dibuang ke bumi, jadilah setan. Makanya yang disebut setan itu bukan roh orang mati, mati kecelakaan, mati karena gentayangan, cari siomay sama bapak Onda. Tapi yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Berapa saudara? Berapa saudara? Sepertiga malaikat yang apa saudara? Jatuh dalam apa? Dosa. Nah, punya keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak, melawan Tuhan. Beda dengan manusia,
manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan mengkudeta Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasusnya beda. Pembunuhan berencana, maksimal hukumannya mati. Betul? Minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Betul? Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya apa saudara? Gila. Makanya orang gila itu tidak bisa dihukum. Dan ingat, orang gila tidak bisa kena corona. Kenapa? Tidak bisa dicek, karena dia tidak tahu. Makanya orang gila tidak ada yang mati kena corona. Kenapa? Tidak tahu. Dia gila. Nah, kenapa setan tidak diampuni? Karena dia punya keinginannya sendiri. Melawan, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Makanya setan tidak diampuni. Manusia diampuni. Karena apa saudara? Karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Jelas saudara? Tetapi digoda untuk melawan Tuhan. Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya, kamu bukan setannya kan? Amin. 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 Nah, jadi ingat, kutuk yang berhubungan dengan perdukunan, ada yang namanya kutuk serapah, ada yang namanya kutuk keturunan. Semua puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu berhubungan dengan hari Jumat atau malam Jumat. Bahkan di Indonesia terkenal yang namanya Jumat Kliwon. Betul? Betul? Tidak ada malam minggu. Betul? Itu orang pacaran. Nah, ada kisah nyata nih, baru saya ingat. Waktu saya belum menikah. Yaitu Tuhan itu punya cara sendiri kalau belum ketemu jodohnya, saudara. Saya tuh kenalan sama orang Surabaya. Perempuannya cantik. Waktu itu saya omong sama Alek Kembar. Lek, nanti kamu kan penyanyi. Album Alek Kembar penyanyi. Aku minta tolong Lek. Nanti aku perkenalan kamu nyanyi lagu Rick Waiting For You. Gimana Lek? Sip. Gitu lah. Datanglah ke rumahnya perempuannya itu. Begitu datang apa yang terjadi? Ayahnya kesurupan. Bukannya kenalan, malah ngusir setan di rumahnya, kesurupan itu saudara. Setannya keluar, bubarlah acara saudara. Terus saat Alek ngomong, berarti belum jodohnya Pak Daud. Contohnya apa? Belum kenalan aja udah kesurupan. Di Surabaya. Nah, dan puji Tuhan saya ketemu istri saya itu di Jogja. Nah, enggak lama nikah 1 tahun aja saudara. Tapi satu hal, kalau belum jodohnya saudara, ada aja caranya saudara. Bayangin, wong kenalan kok malah kesurupan saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu berhubungan yang namanya hari Jumat, malam Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Hari apa saudara? Hari Sabtu. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu Sabtu. Makanya Advent itu hari ke-7 Sabtu kebaktiannya. Nah, kita orang Kristen hari Minggu. Karena apa? Hari pertama Yesus bangkit. Mengawali semua dari segala yang baik. Amin. Yesus mati. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Manusia itu ada takdir. Apa itu takdir? Manusia lahir dan pasti mati. Betul? Nah, nasib bisa berubah, takdir tidak. Nah, nasib bisa berubah, tapi takdir tidak. Manusia lahir dan manusia mati. Yesus aja lahir dan mati. Tapi bangkit hari yang ketiga. Nah, berarti hari yang ke-6 itu hari apa? Hari Jumat. Ingat saudara, hari ke-6 Tuhan memberkati semua ciptaannya.
Ikutin semua. Hari ke-6 Tuhan memberkati semua ciptaannya. Apa saudara? Hari yang ke-6 Tuhan memberkati semua ciptaannya. Betul? Dan hari yang ke-6 pula Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, ingat saudara, segambar. Apa saudara? Apa saudara? Segambar serupa dengan apa? Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Kalau hari ke-6 Tuhan memberkati ciptaannya, beranak cuculah, kuasai bumi. Demikian hari ke-6 pula, setan menggunakan untuk mengikat dengan kutuk, namanya kutuk masa depan. Makanya kutuk itu selalu berhubungan dengan anak cucu. Tidak ada kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Nah, kutuk itu selalu apa? Anak cucu. Kenapa anak cucu? Karena berurusan dengan apa? Masa depan. Kita orang tua capek-capek kerja, berharap anak kita, cucu kita lebih baik daripada kita. Betul? Bapaknya penjudi, berharap anaknya tidak berjudi. Betul? Nah, bapaknya maling, punya cita-cita anaknya jadi polisi. Betul? Betul? Artinya apa? Lebih baik daripada bapaknya. Ayah saya itu seorang penjudi, tapi anaknya tidak ada yang judi, main kartu aja enggak. Kenapa? Karena papa saya pernah pesan, seorang penjudi, ingat ya, seorang bandar tidak takut penjudi menang, tapi seorang bandar paling takut penjudi berhenti. Kenapa? Selama tidak berhenti, nunggu waktu aja katanya. Nah, makanya jangan judi. Nah, makanya kutuk itu bicara apa? Anak cucu. Apa saudara? Bicara apa saudara? Anak apa? Anak cucu. Kenapa anak cucu? Karena bicara tentang masa depan. Apa saudara? Bicara apa? Masa apa? Masa depan. Harapan. Apa saudara? Kita punya anak itu namanya punya harapan. Orang kalau menikah pasti berharap punya anak. Betul? Harapannya apa? Lebih baik daripada kita. Betul? Nah, setan menghancurkan harapan itu. Makanya kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Anak cucu. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Kutuk itu apa? Kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, dan kematian kekal. Itu kutuk. Jelas saudara? Nah, kalau berkat apa? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan. Apa saudara? Memberi apa? Kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kelimpahan, kekayaan, hidup yang abadi. Itulah berkat. Lawan dari berkat adalah kutuk. Kalau Tuhan memberkati manusia dan berkati ciptaannya hari yang ke-6, lawan dari Tuhan adalah iblis. Iblis gunakan pula hari ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Namanya apa? Kutuk masa depan. Apa saudara? Nah, sering kita hamba-hamba Tuhan mendoakan itu kutuk keturunan. Betul? Tapi tidak boleh lupa, harus dibatalkan pula kutuk masa depan. Apa saudara? Kutuk apa? Kutuk apa? Yang berhubungan okultisme. Selalu berhubungan dengan hari ke-6. Hari Jumat, malam Jumat. Betul? Dan itu ada ikatan kutuk, namanya apa? Diikat oleh kutuk, namanya masa depan. Saudara yang terlibat okultisme, saya beritahu, harus diputuskan kutuk masa depan. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, ingat, setan bukan pencipta. Itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu
Suatu rahasia yang sangat penting saudara tahu. Apa bedanya Tuhan dengan setan? Ada. Setan bukan pencipta. Nah, kalau Tuhan itu adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak ada menjadi apa? Ada. Nah, itu bedanya Tuhan. Nah, makanya orang pergi ke dukun, sama-sama minta ke dukun, kayaknya beda-beda. Kayaknya beda-beda. Bahkan ada tambah miskin minta ke dukun. Tambah miskin, tambah hancur. Nah, kenapa? Setan bukan pencipta. Sebelum saya bertobat ada namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Apa saudara? Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama. Itu bisa merasakan cahaya matahari, betul? Dan datangnya hujan. Karena keadilan yang maha kuasa. Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki berkatnya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya sampai perutnya buncit. Tapi ada juga pendeta miskin makan seperti ini. Betul? Sama-sama pendeta rezeki beda. Preman aja ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Betul? Betul? Kita punya anak 3 atau 2 rezekinya beda. Ada orang yang bukan Kristen kaya, ada yang bukan Kristen yang miskin. Ada yang Kristen kaya, ada yang Kristen miskin. Islam Hindu Buddha kaya, ada Islam Hindu Buddha miskin. Ini artinya apa? Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki berkatnya masing-masing. Kalau dulu belum bertobat namanya mangkok piringnya masing-masing. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus, dijamin keselamatan dan berkat itu ditambahkan. Amin. Nah, saudara, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu diambil dari mana? Rezeki anak cucunya, dipindah orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan itu adalah pencuri. Jelas? Nah, kalau rezeki anak cucunya hokinya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, sial. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil orang tuanya. Jelas? Tapi rezeki anak cucunya itu miskin, ndak ada hokinya, ndak ada rezekinya. Minta sama setan pun, dukun pun, tambah miskin, tambah melarat, tambah hancur. Kenapa? Karena ndak ada yang diambil. Jelas, saudara? Tapi ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Apa saudara? Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? Untuk apa nolong manusia? Perlu dah tahu. Ada harga yang dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Saudara. Kutukannya apa? Stroke, sakit gula, macam-macam komplikasi. Rumah tangga hancur. Setelah dia mati, habis semua. Tidak bisa nikmati. Jelas saudara? Kalau orang punya jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Anak cucunya nanti sering kecelakaan, sakit-sakitan. Karena sudah diambil dulu sama orang tuanya. Nabrak mobil selamat, nabrak becak selamat, nabrak kereta api tetap mati. Saudara. Ada batas kemampuan. Nah, tapi ingat, kena kutuk apa? Miskin seumur hidup. Itu loh dukun yang bisa, tahu enggak saudara? Tahun ini yang rame nanti kuburan. Karena banyak orang mau nyalonkan jadi caleg, capres, macam-macam, pergi ke kuburan. Betul? Betul? Kuburan tahun ini rame, saudara. Betul? Nah, tapi ingat saudara, itu loh kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur sendiri? Betul enggak? Enggak minta naik pangkat sih. Ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah beri manusia gratis. Kalau orang minta ke situ apa? Itu rezeki anak cucu dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, habis semua itu saudara.
hari Jumat, hari ke-6. Yang bicara apa? Kutuk masa depan. Apa saudara? Bicara apa saudara? Kutuk apa? Masa depan. Ingat, setan bisa memberkati tidak saudara? Tidak. Maka Alkitab berkata, iblis itu pencuri. Apa saudara? Nah, tapi Yesus datang supaya kita selamat dan hidup yang kekal. Berkat. Apa saudara? Berkat. Jadi saudara yang pernah terlibat okultisme, kuasa gelap, pertama harus diputuskan namanya kutuk keturunan. Apa saudara? Nah, yang kedua adalah kutuk masa depan. Apa saudara? Nah, Pak, kalau dukun-dukun nyantet, guna-guna itu namanya kutuk serapah. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, jadi cara matakannya ini semua. Darah Tuhan Yesus, ini semua. Darah Tuhan Yesus, hancurkan segala kutuk masa lalu, kutuk keturunan. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus, bebaskan aku dari segala kutuk serapah. Darah Yesus, bebaskan hidupku. Nah, demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Harus ada namanya kutuk masa lalu, kutuk masa depan, kutuk serapah. Ada di sini, ada 3 di sini. Harus diputuskan. Kalau dukun nyumpahin itu kutuk apa? Serapah. Nah, kalau berhubungan dengan jimat, berarti apa? Kakek neneknya terlibat jimat, kuasa gelap, berarti kutuk apa? Masalah lalu. Nah, kalau berhubungan dengan hari Jumat, ritual kuasa gelap, minta macam-macam ke setan, itu berjalan tentang apa? Kutuk masa depan. Nah, itu harus diputuskan. Garis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, demi nama Tuhan Yesus putuskan kutuk itu. Saudara, selama berapa hari ini saya minta sama Tuhan satu. Yaitu apa? Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang kau berikan. Kenapa saya minta doa itu saudara? Saudara, orang sukses belum tentu bahagia. Orang bisa melihat dirinya sukses, tapi belum tentu dia bahagia, betul? Tapi orang bahagia yang menikmatilah dirinya, betul? Saya minta sama Tuhan beri saya kebahagiaan, itu aja adalah. Dan bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kenapa saya ngomong demikian? Saya pernah punya kawan. Dan ini tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia itu presidir salah satu petinggi bank. Nah, tiba-tiba terkena likuiditas, disita. Waktu disita, apa yang terjadi? Keluarga besarnya, orang tuanya tidak terima. Tidak bisa memaafkan kawan saya ini. Langsung dibikin non-job. Dia hanya dikasih 1 lantai, kasih pembantu sama asisten. Tapi tidak punya posisi, tidak punya kedudukan. Dan setiap hari hanya teriak-teriak gini, ingat saudara, lebih baik mantan orang miskin daripada mantan orang kaya. Dia stres, dia depresi. Dan waktu itu saudara, saya baru lulus sekolah Alkitab. Saya diminta untuk ketemu dia. Dia selalu ngomong, padahal aku ini direktur. Nah, saya tanya, sekarang non-job. Dia selalu ngomong masa lalu, tidak ngomong masa depan. Selama 15 tahun, saya nemenin dia. Teriak-teriak kayak orang gila. Jadi dia dikasih hukuman sama orang tuanya. 1 lantai, stres. Dia stres, non-job. Semua perusahaan yang lain-lainnya dipegang sama saudaranya semua. Hanya dia sendiri yang non-job. Suatu kali saya mendapat suara Tuhan untuk dia. Dalam 1 malam, hidupmu berubah. Dia kaget. Dalam 1 malam, hidupmu berubah.
Apa Pak Daud? Dalam satu malam hidupku berubah. Setelah itu apa yang terjadi? Orang tuanya, ayahnya sebelum meninggal manggil dia. Panggil saudaranya semua, suruh tanda tangan. Dia kembali, kekuasaan ke dia kembali. Waktu itu kalau tidak salah itu 20 sampai 25 triliun. Wah, langsung das. Tapi apa gunanya uang triliunan? Dia tidak bisa nikmati. Jadi pada waktu dia non job, ingin keliling-keliling, tidak ada duit. Setelah dia ada duit, apa yang terjadi? Dia sesak nafas, kemana-mana bawa tabung oksigen. Saya mau tanya, bisa nikmati enggak saudara? Uang triliunan. Saudara. Suatu kali saya dicari sama dia. Itu teman saya waktu saya susah, di mana dia? Saya dicari, akhirnya ketemu dia. Padahal kenapa kamu menghilang? Aku kalau ketemu kamu saya khawatir, dikira saya minta-minta sama kamu. Enggak Pak Daud, you kan kawan saya baik. 15 tahun kamu nemenin saya. Benar Pak Daud, satu malam saya bisa berubah. Semua saudara saya suruh tanda tangan sama ayah saya kembali ke posisi semula. Dan dia ngomong, 20 telo Pak Daud. Triliun, beneran kamu? Iya. Saat dia mau ngomong sama saya, ngomong saya begini. Pak Daud, aku ingin keliling dunia, tapi tidak bisa. Karena bawa tabung oksigen. Kan di pesawat tidak boleh tabung oksigen. Gini dah. Setelah itu saya renungkan. Tiba-tiba dia dapat berita sakit, operasi, meninggal. Saya berpikir satu. Apa gunanya punya semuanya, tapi tidak bisa menikmati. Betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jadi doanya gini aja saudara. Tuhan, biarlah aku bisa menikmati apa yang Engkau berikan. Amin. Karena saya ngeliat sendiri 20 triliun saudara. Dia tidak bisa nikmati. Dia tidak happy saudara. Dan dia apa saudara? Kemana bawa tabung oksigen? Apa gunanya? Betul? Betul? Nah, tapi lebih baik apa? Sekalipun makan nasi goreng, tapi bisa menikmati. Betul? Betul? Nah, makanya saya doanya gini, Tuhan, aku minta satu dalam hidupku, bisa bahagia. Dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Saya setuju angkat tanganmu saudara. Mari kita bangkit berdiri.